membuat hati tertekan ketika orang-orang di daerah-daerah peperangan mengalami seperti itu. Makanya seharusnya Bapak Ibu Saudara, kalau kita masih aman hari ini, harusnya bersyukur sama Tuhan. Masih bisa kemana-mana, masih aman. Bersyukur sama Tuhan adalah berterima kasih karena Tuhan baik, Bapak Ibu Saudara. Di dalam ayat yang tadi kita sudah baca, ini adalah alasan yang pertama bagi kita untuk bersyukur sama Tuhan. Karena ayat ini mengatakan bahwa bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik. Alasan bagi kita Bapak Ibu Saudara sebagai orang percaya, kita bersyukur sama Tuhan karena Tuhan itu baik. Kata baik dalam bahasa Ibrani, dalam teks ini artinya tov. Dari ini kata inilah muncul bahasa dalam bahasa Indonesia top, terbaik, kualitas terbaik, berkualitas tinggi. Makanya kalau ada sesuatu yang berkualitas tinggi, biasanya bapak-bapak angkat. Nah, ini gaya bapak-bapak nih kalau bapak-bapak. Setiap kali saya pergi kemana-mana kalau foto bersama gitu, bapak-bapak itu pasti gayanya gini. Kenapa gitu ya? Ini menandakan bahwa bapak-bapak itu karena suka hal yang baik. Bukan berarti ibu enggak. Kalau ibu itu kan gayanya gini kan. Ini arti gaya artinya apa? Apa? Kertas tipis. Kertas tipis. Love. Cinta, kasih. Goyang dikit jadi duit. Kertas tipis kata Bang. Tipis tapi kalau merah, Iya, ada gambarnya. ya. Kata top atau top adalah sesuatu yang berkualitas tinggi, terbaik, bernilai. Artinya Bapak Ibu Saudara, ayat ini mengatakan bahwa kita bersyukur kepada Tuhan karena apa yang Tuhan kerjakan di dalam hidup kita adalah terbaik, berkualitas tinggi, dan bernilai. Tidak ada sesuatu yang Tuhan kerjakan dalam hidup manusia yang tidak bernilai, Bapak Ibu Saudara. Memang kadang-kadang kita merasa bahwa Tuhan tidak peduli, Tuhan tidak sayang sama kita. Padahal kita berkata bahwa apapun yang kita alami, Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Siapa di sini yang mengasihi Tuhan? Pasti Allah turut bekerja di dalam hidup itu. Jadi meskipun ada susah, ada kesedihan, ada tantangan, percayalah Bapak Ibu Saudara bahwa Allah turut bekerja di dalamnya, dan apa yang dikerjakan oleh Allah adalah berkualitas tinggi, terbaik, dan bernilai untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Perbuatan baik atau tindakan yang membawa manfaat. Ketika Allah bekerja dalam hidup kita, tidak ada yang tidak bermanfaat, pasti membawa manfaat. Kalau Tuhan izinkan sekalipun masalah datang, itu pasti ada manfaatnya untuk membuat kita semakin dewasa dalam iman, semakin berkualitas dalam karakter kita. Seperti yang saya sampaikan hari Rabu kemarin bahwa ujian itu seperti kita waktu Bapak Ibu mau sikat gigi, kemudian menekan pasta gigi supaya keluar, supaya kita bisa tahu, oh, pasta gigi itu warnanya hijau, warnanya putih. Caranya harus ditekan dulu baru keluar. Nah, Tuhan itu mengizinkan persoalan, mengizinkan tantangan terjadi dalam hidup kita untuk memulihkan karakter kita dan mendewasakan iman kita, Bapak Ibu Saudara. Jadi sekalipun ada masalah, Tuhan bekerja di dalam yang mendatangkan manfaat bagi kita. Amin. Kebaikan Allah itu selalu membawa kita kepada kehidupan, kesejahteraan, dan keindahan. Saya percaya bahwa apa yang dikerjakan Allah itu tidak akan pernah membawa kita kepada kebinasaan. Aku tahu rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Tuhan tidak pernah merencanakan yang jahat di dalam hidup kita, Bapak Ibu Saudara. Sekalipun kenyataannya adalah kadang-kadang Tuhan izinkan kita mengalami celaka secara fisik. Tetapi itu bukan tujuan akhirnya. Karena Bapak Ibu Saudara, sekalipun kita mengalami persoalan, musibah, masalah dalam hidup kita, yang Tuhan mau supaya iman kita bertumbuh sampai akhirnya Tuhan Yesus datang, kita tetap ada di dalam iman yang berkualitas. Makanya
kumandang kepada Tuhan bahwa Tuhan tetap baik dalam hidup kita, apapun keadaan. Dan kita juga mengalami bagaimana Tuhan sudah menciptakan. Bapak Ibu Saudara, saya percaya bahwa kita semua menyadari bahwa kita ini semua ada karena Tuhan yang menciptakan kita. Bagaimana manusia itu bisa lahir itu karena Tuhan yang menciptakan. Sang pemazmur berkata bahwa Engkau membentuk aku di dalam rahim ibuku. Tuhan mengenal kita bahkan sebelum kita jadi bakal anak, Tuhan sudah mengenal kita. Bapak Ibu Saudara, kalau Saudara pernah lihat bagaimana manusia itu jadi, ada video gambaran bagaimana sel sperma dan sel telur itu ketemu. Ribuan sel sperma itu mengalir masuk ke dalam rahim dan akhirnya dia yang paling kuat lah yang berhasil masuk ke dalam sel telur dan akan membuai sel telur itu dan akan jadi manusia. Jadi saya dan saudara kalau lahir hari ini artinya saya dan saudara adalah benih yang terbaik. Dari ribuan benih itu, dari ribuan sel itu, yang terkuat, yang terbaik, yang berhasil membuai sel telur, akhirnya saya dan saudara jadi. Jadi kalau kita ada di dunia ini karena kita dari sel terbaik. Amin. Maka kadang-kadang kita merasa saya kok sepertinya saya ini kurang berharga. Saya ini paling seperti Elia yang pernah bilang, ternyata saya tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Bahkan katanya saya ini jelek gitu ya. Bapak Ibu Saudara, ketika perasaan-perasaan seperti itu, kita harus mengatakan kepada hati, kepada pikiran kita, aku ini dari benih yang terbaik. Tuhan izinkan kita ada karena benih yang terbaik yang Tuhan ciptakan dalam diri kita. Kalau kita tahu dari proses jadinya manusia saja, secara biologis, itu benih terbaik, apalagi Bapak Saudara, kita harus merenungkan lebih jauh. Siapa yang mengerjakan itu semua? Tuhan yang mengerjakan itu semua. Kalau kita hadir di dunia, kalau seseorang itu bisa lahir di dunia, itu karena campur tangan Tuhan. Itu karena pekerjaan Tuhan. Maka kita harus merenungkan bahwa betapa baiknya Tuhan menciptakan kita dan kita bisa lahir di dunia ini. Setelah itu Tuhan menolong kita di dalam menjalani kehidupan. Kalau kita bisa melewati sampai hari ini, Bapak Ibu Saudara, saya percaya karena Tuhan yang tolong kita. Amin. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan. Amin. Sekalipun ada banyak rintangan, tapi waktu ada rintangan, Tuhan tolong. Tuhan tolong kita lagi, Tuhan tolong kita lagi, Tuhan tolong kita lagi, berkali-kali Dia menolong. Bangsa Israel itu puluhan kali ditolong Tuhan, Bapak Saudara, waktu mereka keluar dari Mesir ke tanah Kanaan. Berkali-kali Tuhan memberkati mereka. Berkali-kali Tuhan menyatakan keajaibannya bagi mereka. Tapi Bapak Saudara, bangsa Israel sulit sekali bersyukur. Maka mari jangan kalah dari mereka. Mari kita ingat bahwa Tuhan yang menciptakan, Tuhan yang menolong,